Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Khususnya sahabat-sahabat IDS Audio ataupun IDS Jalan-Jalan. Jadi hari ini saya mulai aktif lagi di bidang perakitan. Jadi bukan berarti selama ini tidak aktif. Cuman untuk beberapa hari ini, bahkan boleh saya katakan dalam satu minggu, itu semua pekerjaan saya selalu gagal dan gagal. Jadi saya tidak tahu sebabnya dari apa, maupun di bidang perakitan baru, maupun di bidang servisan, itu pekerjaannya luar biasa. Dari pagi ketemu sampai subuh. Itu di saat dalam pengerjaan ada aja yang bikin gagal. Jadi saya tidak tahu penyebabnya. Gagalnya dari mana, kesalahan saya dari mana. Alhasilnya pekerjaan itu intinya gagal dan selalu gagal. Jadi kurang lebih gagalnya itu satu minggu. Hampir satu minggu itu setiap hari pekerjaan gagal. Padahal dalam pengerjaan udah seperti biasa, penuh ketelitian, hati-hati dan lain sebagainya. Tapi tetap saja ada kegagalan-kegagalan yang saya temukan. Jadi saya tidak tahu permasalahan dan penyebabnya dari apa, saya tidak tahu juga. Jadi kebetulan kemarin saya mengambil inisiatif, jadi saya mengambil job kecil-kecilan untuk manggung, untuk merilekkan pikiran saya. Mungkin karena jenuh dan lain sebagainya sehingga pekerjaan semuanya gagal. Ditambah lagi sekarang Bang Andi sedang terbaring sakit karena tidak bisa membantu saya. Jadi sekarang saya kembali sendiri lagi, pekerjaannya ya lebih parah lagi. Biasanya kalau ada Bang Andi, di saat saya error, Bang Andi mungkin tidak error. Kemungkinan Bang Andi error, saya tidak error. Jadi kalau saya sendiri, begitu saya error ya udah habis semua. Terbengkalai istilahnya, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi di sini di dalam video ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya buat sahabat-sahabat yang sudah pesan sama saya, yang sudah minta serviskan sama saya. Barangkali barangnya dalam bulan-bulan ini terlambatnya jauh, ya sekali lagi saya mohon maaf karena bukan kemauan saya. Yang jelas saya berusaha setiap hari kerja, cuman kalau datang waktunya gagal, itu boleh dikatakan tidak ada suksesnya. Jadi dalam satu minggu saya apapun yang saya kerjakan, maupun saya merakit baru, maupun saya servis, itu tidak ada yang sukses, gagal. Saya tidak tahu. Jadi yang jelas seperti itulah yang saya alami. Dan ditambah lagi untuk Bang Andi tidak ada bantu, jadi ya sangat capek juga. Jadi kesimpulan saya untuk membuat kegagalan itu jangan sampai berlarut-larut, jangan sampai berkepanjangan. Alhasilnya kalau gagal terus, satu waktu, kedua biaya, itu sangat luar biasa. Jadi saya mengambillah job manggung kecil-kecilan. Jadi berapapun itu budgetnya saya ambil aja. Biasanya kan kalau budgetnya tidak cocok, tidak diambil. Budgetnya menurut saya tidak cukup untuk bayar teman-teman, bayar kawan-kawan yang bantu, itu biasanya tidak saya ambil. Oleh karena saya butuh hiburan untuk mengendorkan saraf-saraf saya yang tegang, jadi saya ambillah job-job yang kecil. Jadi kemarin beberapa minggu saya bawa manggung, alhasilnya sekarang saya kembali lagi seperti semula. Jadi alhamdulillah beberapa hari ini dalam satu hari bisa mengerjakan barang itu selesai satu atau dua buah dalam satu hari. Jadi alhamdulillah kembali normal lagi. Jadi mungkin pikiran saya, karena udah beberapa puluh tahun ini kan saya orangnya tidak suka jalan-jalan, mungkin sumpek atau jenuh, saya tidak tahu juga. Yang jelas inilah yang saya hadapi untuk mengerjakan barang teman-teman. Cuman yang jadi masalahnya bagi saya, satu, barang setiap hari masuk ke tempat saya, maupun yang minta dirakitkan baru ataupun yang servisan, sementara barang yang lama aja itu terbengkalai. Nah itu yang jadi permasalahan saya. Maka saya tidak bisa berlarut-larut. Kalau memang pekerjaan saya selalu gagal, jadi saya stop dulu kerja. Jadi saya cari hiburan, tapi hiburan bukan berarti saya jalan-jalan. Hiburan saya bawa menerima job kecil-kecilan. Jadi saya ambil untuk mengendorkan saraf-saraf. Jadi alhamdulillah sekarang sudah kembali normal. Jadi sedikit aja sentuhan-sentuhan tangan, pekerjaan langsung kelar. Nah aneh, tapi inilah yang saya hadapi beberapa minggu ini. Oke buat sahabat-sahabat, jadi di sini saya kedatangan sebuah amplifier. Nah ini amplifier dari sahabat kita juga yang minta diserviskan. Jadi kemarin menurut informasi barang ini panas, belum satu lagu. Nah, satu penyebab
barang ini panas, yaitu di bagian heatsinknya ini sangat tipis sekali karena menggunakan kurang lebih 0, sekian mili untuk ketebalan sebuah heatsink. Terus di sini dibuat lagi menjadi BTL. Nah, di sini kalau saya perhatikan ada filter BTL-nya. Di sini ada filter BTL-nya, berarti barang ini dibuat BTL. Terus kalau saya perhatikan lagi untuk di bagian belakang, nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat kelihatan. Untuk di bagian yang tengah-tengah ini tidak dipasangi kabel, sementara merah dan hitam ini kiri dan kanan itu dipasangi kabel. Berarti barang ini dibuat posisi BTL. Nah, sedikit berbagi pengalaman juga buat sahabat-sahabat. Untuk power BTL, usahakan jangan menggunakan heatsink yang tipis. Usahakan kalau ada dapat yang tebal, setebal mungkin ya gunakan aja. Untuk BTL pasti aman. Terus untuk yang lain permintaan, karena barang ini sebenarnya udah selesai kalau hanya sekedar servis. Cuman permintaan dari Pak Bos minta dirapikan atau didaur ulang seperti versinya saya. Jadi sebelum saya bongkar, ini saya buatkan videonya dulu. Seperti inilah keadaan sebuah power yang akan saya garap. Di sini ada elko Oranda 4 buah dan ditambah lagi 1 elko. Untuk trapo menggunakan trapo 10 ampere. Di sini ada Protect speakernya. Jadi seperti ini penampakan sebuah power yang akan saya garap kali ini. Jadi beberapa hari pikiran error, jadi kali ini saya coba mengerjakan untuk sebuah power yang ini. Jadi sudah beberapa power juga yang sudah kelar saya garap. Yang jelas untuk sebuah power ini akan didaur ulang lagi untuk di bagian tata letaknya dan lain sebagainya. Istilahnya sahabat kita datang ke sini minta dirapikan lah. Untuk di bagian instalasi ataupun tata letaknya. Yang jelas seperti inilah penampakan sebuah power. Jadi di sini buat sahabat-sahabat, untuk fuse, jadi fuse ini kalau bisa jangan disambung seperti ini. Karena kenapa? Di saat sahabat kita menggunakan, iya syukur-syukur kalau sahabat kita mau mengganti fuse-nya ini ada solder, mempunyai solder atau bisa nyolder, ya mungkin bisa mengganti sendiri. Tapi alangkah baiknya sahabat-sahabat menggunakan box fuse, karena box fuse tidak juga terlalu mahal, lebih mudah. Jadi tinggal sahabat-sahabat kalau memang fuse-nya ini putus, ya tinggal dicopot dan diganti yang baru. Nah, di sini juga dibuatkan untuk di bagian fuse-nya. Nah, seperti ini. Jadi fuse-nya didirikan seperti ini. Ada fuse min dan plus di sini didirikan posisinya. Jadi kalau memang fuse ini putus, jadi sangat susah sekali untuk mengganti. Kalau sahabat-sahabat kita tidak paham menggunakan solder atau tidak tahu menyolder. Jadi seperti ini. Jadi buat sahabat-sahabat yang ingin merakit power, ya usahakanlah menggunakan box fuse atau menggunakan papan PCB lah minimal seperti itu. Karena ini sangat rawan sekali, karena ini bodinya fuse ini kan rentan pecah. Jadi apalagi kabelnya ini kalau kita angkat menggunakan, maksudnya kalau kita bawa menggunakan motor atau sejenisnya, karena getaran sangat kuat sekali, hasilnya takutnya dia mudah patah. Jadi saya harap buat sahabat-sahabat yang merakit power, ya usahakan jangan seperti ini. Tapi kalaupun sahabat-sahabat mau seperti ini tidak masalah. Ini hanya sekedar saran dari saya buat sahabat-sahabat. Terus di sini ada lapis ini, saya tidak tahu nih apa lapisnya nih. Ini supaya skrup ini tidak menyentuh ke bagian kit. Yang jelas seperti inilah sebuah power yang akan saya tangani nanti untuk membuat versi seperti saya. Jadi seperti inilah penampakan sebuah power yang akan saya garap untuk beberapa hari ini. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi sebelum power ini digarap, saya ingin menggarap ini dulu. Karena kenapa? Ini harus dibelanjakan dulu untuk mengganti apa yang harus diganti. Jadi saya kerjakan power yang ini dulu nanti. Oke, saya rasa seperti ini aja yang bisa saya buatkan. Dan jadi mohon maaf buat sahabat-sahabat yang sudah pesan power, barangkali nunggunya lama. Ya, saya sadari itu memang lama, karena beberapa kali saya coba kerja itu tidak ada suksesnya, gagal. Bahkan untuk keterlambatan beberapa hari ini, satu disebabkan oleh ponakan saya atau Bang Andi, khususnya yang biasa bantu saya itu lagi sakit. Ditambah lagi saya error, ditambah lagi badan kurang fit. Jadi itulah yang menjadi hambatan untuk beberapa hari ini. Oke, buat sahabat, untuk kopi belum ada, mohon maaf. Biasanya ada kopi,
Jadi saya cukupkan aja sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.